Welcome to our channel. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi dalam Riak Sabda edisi Rabu 10 Februari 2021. Dalam bacaan Injil kali ini kita akan mendengarkan dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Injil yang juga berbicara banyak tentang soal najis atau tidaknya, halal atau tidaknya juga, dan juga berkaitan dengan soal kedalaman hati manusia itu sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita tentu sering membaca dan melihat dari kemasan makanan kata atau simbol yang tertulis kan halal. Menurut pihak tertentu, makanan-makanan yang memuat tulisan-tulisan tersebut sudah layak dan boleh dikonsumsi. Namun di lain pihak, kita juga sering mendengar ungkapan ini haram, itu haram. Dan kita juga sering melihat kata itu tertulis di tempat-tempat tertentu. Larangan-larangan itu juga dilakukan oleh sekelompok orang tertentu, dibuat dengan maksud dan tujuan yang baik bagi kelompoknya, yaitu sebagai sarana untuk mengarahkan ke setiap orang agar semakin dekat kepada Tuhan. Silahkan saja. Namun bagi kita orang Kristiani, jika hal itu hanya dimengerti demikian, agaknya terlalu naif dan sempit. Karena apa? Karena pengertian yang semacam itu sama sekali tidak menyentuh salah satu bagian yang terpenting dalam diri manusia, yaitu hati. Dan perlu kita sadari, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, dalam sebuah tradisi tertentu merupakan kunci dari segalanya kalau berbicara soal hati. Maka tak jarang kita melihat dan berjumpa dengan orang-orang yang bijaksana dan rendah hati, seperti yang juga kita peringati pada hari ini, Santa Scholastica Perawan, seorang yang cerdas, ya, seorang yang rendah hati, baik bawaannya untuk semua orang. Inilah menjadi cerminan kita, Bapak Ibu. Dan perlu juga kita sadari melalui bacaan ini bahwa dari hati juga muncul beberapa sikap yang bisa membuat kita lupa diri. Semisalkan berbicara soal kegunaannya. Hati itu seperti sebuah pisau. Jika digunakan di dapur, maka dia sangat berguna sekali untuk memotong sayur, ya, dan keperluan lain sebagainya untuk kepentingan kita. Namun di sisi lain juga perlu kita sadari, jika salah dalam penggunaannya juga dapat merugikan atau menyakitkan orang lain. Bahkan pisau itu sendiri kalau digunakan salah tempat, digunakan untuk membunuh, itu bisa merugikan orang lain. Nah, dari hati juga bisa menimbulkan bermacam-macam hal atau yang membuat kita berpikir yang buruk. Semisalkan dendam, iri hati, cemburu, dan hal-hal negatif yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, itulah yang perlu kita hindari. Kita harus mampu menyikapi hati kita sejauh itu baik untuk kita. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu, mari dengan sungguh-sungguh kita mau merenungkan. Kita mau belajar banyak mengenal pribadi kita,
melihat kedalaman hati kita, melihat fungsinya, batasan-batasannya, sehingga pada akhirnya fungsi dari hati itu sendiri kitalah yang mengontrolnya, kitalah yang mengaturnya. Sejauh itu menjadi kepunyaan kita, maka kita mampu dengan baik membawa diri kita menjadi pribadi yang sungguh bisa membantu banyak orang tentunya yang membutuhkan kita. Kita harus mampu menjadi pribadi yang siap menyesuaikan diri. Semoga melalui renungan hari ini kita mampu melihat sisi baik, sisi buruk dalam diri kita, terutama berkaitan dengan suasana hati kita yang pada akhirnya mampu menghantar kita untuk semakin mampu mengenal diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.